Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Jumat Pagimu dalam kajian keluarga Muhammadiyah di channel kesayangan kita, Kajianmu Magelang. Pada kesempatan kali ini ada yang spesial karena kita akan bincang-bincang santai bersama pemateri kita yang insya Allah sangat luar biasa. Beliau pakar dalam hal kajian keluarga Muhammadiyah. Nah, pada pagi hari ini kita sudah dibersamai oleh beliau Ustadz Jumari. Sugeng enjang Ustadz. Enjang. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat dan manfaat. Alhamdulillah. Semoga kita juga bisa bermanfaat seperti beliau hari ini. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pentingnya pendidikan anak di dalam keluarga. Karena pendidikan ini adalah tugas utama bagi orang tua. Dan pada hari ini di masa pandemi ini sudah kita temui ya, banyak sekali orang tua yang mengeluh ketika mereka itu mendampingi belajar anak-anaknya, terlebih dalam mendidik anak-anaknya. Nah, sebenarnya kenapa orang tua ini mengeluh dalam mendidik anaknya sendiri? Apa sebabnya? Dan sebenarnya harus sebagaimana yang mestinya orang tua dalam mendidik anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengupas itu semua bersama pemateri kita ya. Nah, oke, mari kita mulai. Jadi sebenarnya Ustadz, apa sih pentingnya pendidikan untuk keluarga, pendidikan anak terutama bagi keluarga itu seberapa penting? Dan bagaimana seharusnya orang tua dalam mendidik anak-anaknya? Ya, Mbak Tias ya. Kita bersyukur hidup di negeri yang cukup aman, cukup damai, untuk sesungguhnya negeri kita itu merupakan negeri yang sangat memungkinkan untuk berkembangnya pendidikan. Hanya kadang-kadang tidak semua orang tua itu sudah memiliki bekal dan menyiapkan diri untuk itu dalam berkeluarga itu. Nah, sehingga kadang-kadang tidak tahu visi hidup berkeluarga itu. Nah, padahal idealnya hidup berkeluarga itu tidak hanya punya cita-cita terkait dengan pembentukan keturunan atau regenerasi, tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai-nilai yang tertular dari orang tua kepada anak-anaknya. Di sini ada transfer of value ya, dari orang tua kepada anak. Nah, karena ada transfer of value, penularan nilai dari orang tua kepada anak, maka tidak mungkin orang tua yang tidak memiliki sesuatu menularkan kepada anak-anaknya. Imam Syafi'i kan mengatakan, faqidu syai' la yu'tihi gitu. Barang siapa yang tidak memiliki tidak bisa memberi gitu. Nah, sehingga orang tua itu memang tidak sekedar punya semangat untuk memiliki keturunan saja, tetapi punya keturunan lalu mendidiknya menjadi anak-anak yang lebih baik. Dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan takutlah kamu kalau di kemudian hari itu meninggalkan anak cucu atau generasi yang lemah. Ini mafhum mukhalafahnya merupakan perintah dari Allah kepada orang tua supaya menyiapkan anak cucunya itu menjadi generasi yang kuat. Dan resepnya dua, fal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Orang tua diharapkan menjadi teladan dalam ketakwaan dan kejujuran. Nah, di sini jadi orang tua itu harus betul-betul menyiapkan diri di samping sebagai bapak ibu juga menjadi pendidik utama. Karena apa? Karena anak itu kenalnya dengan di luar dirinya, yang pertama adalah kepada orang tua. Nah, sehingga orang tua menjadi
sumber pendidikan yang prima dan utama. Nah, sehingga kalau di tangan orang tua yang hebatlah, nanti akan lahir anak-anak yang hebat. Sedangkan sekolah dan lain-lain itu adalah faktor penyumbang pendidikan bagi anak yang berikutnya. Tentu yang paling pokok adalah orang tua. Tapi agaknya itu tidak semua orang tua punya kesiapan untuk itu. Sekarang aja seperti tadi kata Mbak Tias itu, bahwa dalam situasi darurat karena sekolah tidak bertatap muka, nah sehingga tugas-tugas pendidikan itu sebagian besar sekarang kembali kepada orang tua. Dan karena orang tua tidak menyiapkan diri, menjadi agak bingung lah kadang-kadang sebagai orang tua. Jangankan orang tua yang biasa saja, orang tua yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan pun kadang-kadang mengalami kesulitan. Disinilah menjadi penting. Jadi saya justru mengambil nilai positif. Positifnya apa? Menyadarkan kepada orang tua bahwa mendidik anak itu tidak gampang. Yang selama ini sering terjadi, orang tua banyak menuntut kepada sekolah, tetapi tidak tahu betapa rumitnya mendidik anak. Di rumah itu mendidik anak yang bapak ibunya sama saja tidak sederhana. Nah, guru-guru di sekolah itu kan mendidik banyak anak yang bapak ibunya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda, betapa rumitnya. Nah, sehingga harapannya situasi yang demikian itu orang tua semakin sadar tentang pentingnya menghargai peran guru di dalam pendidikan. Tapi yang paling pokok tetap pendidik utama adalah orang tua, dan sekolah itu menjadi rumah itu menjadi madrasah yang utama. Saya kira gitu sementara Mbak Tias. Baik Ustaz, jadi ternyata ada poin yang perlu disadari untuk orang tua ya, bahwa terkadang orang tua mungkin memahaminya terbalik ya Ustaz. Jadi kadang memahami sekolah itulah yang menjadi pendukung utama pendidikan anak, atau anak itu baik buruk tergantung pada sekolah. Padahal sesungguhnya pendidikan atau karakter anak itu baik atau tidak harusnya itu menjadi tugas utama dari orang tua. Nah, untuk selanjutnya begini Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang sudah terlanjur katakanlah menikah, kemudian memang sudah memiliki anak, tapi belum memahami bahwa hal itu menjadi utama, bahwa karakter anak, akhlak anak itu menjadi tugas utama bagi orang tua itu. Bagaimana kemudian bisa mereka memiliki kesadaran itu, atau mungkin kita yang berada di sekelilingnya itu bisa memberikan sumbangsih untuk menyadarkan hal itu? Ya, saya kira keadaan itu sudah membentuk pada kali ini. Jadi adanya pandemi COVID-19 itu idealnya menyadarkan orang tua. Idealnya ya. Nah, kalau belum sadar ya tugas kita bersama-sama untuk saling mengingatkan bahwa betapa pentingnya peran orang tua itu di dalam pendidikan. Dan itu bagi yang sudah terlanjur lah, bukan terlanjur, sudah menjadi bagian dari kepala keluarga, suami istri, itu ya harus kemudian memposisikan diri sebagaimana yang seharusnya sebagai orang tua. Orang tua itu juga pendidik, juga pemimpin, juga menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, menjadi teladan inilah yang kadang-kadang tidak sederhana. Sehingga meskipun sudah jadi orang tua, menurut saya itu idealnya tetap terus belajar. Belajar dari pengalaman, belajar dari ilmu, bacaan-bacaan, bahkan mengikuti pengajian-pengajian, itu bagi orang tua sangat penting. Jika perlu konsultasi gitu. Tidak usah malu-malu. Jadi orang tua itu kalau memang punya problem dalam mendidik anaknya, ya konsultasi kepada ahlinya, bertanya kepada ahlinya. Saya kira itu akan sikap yang sangat bagus kalau orang tua mau bersikap rendah hati, kemudian berkonsultasi kepada orang-orang yang dipandang memiliki kemampuan untuk memberikan jalan keluar. Jadi, tapi ini proses alami saja, tidak usah dirisaukan.
Sebab yang namanya sakinah, keluarga yang tenang, itu dikatakan sakinah, tenang itu setelah melalui berbagai gejolak, setelah melalui berbagai problem, lalu menemukan jalan keluar. Nah, menemukan jalan keluar itulah yang namanya kemudian memperoleh keluarga sakinah. Tidak mungkin keluarga sakinah kok tiba-tiba muncul, enggak, tapi melalui gejolak yang panjang. Misalnya ibaratnya naik kapal itu melampaui gelombang-gelombang yang besar. Nah, lalu setelah selesai gelombang besar itu tenang gitu. Nah, itulah keluarga yang seharusnya keluarga sakinah itu intinya ya, bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi keluarga yang ketika ada masalah bisa selesai dengan mudah. Nah, itulah keluarga sakinah. Termasuk orang yang belum berkeluarga, setelah berkeluarga menjadi sakinah itu karena memang orang itu kalau belum berkeluarga gejolaknya akan memuncak-muncak, kadang mumbul, turun, naik turun, naik turun. Nah, sehingga setelah berkeluarga menjadi tenang. Nah, itulah perolehan kesakinahan. Tetapi semuanya itu membutuhkan proses. Nah, proses itu bisa panjang, bisa tidak panjang. Bisa gejolaknya itu keras, bisa tidak keras. Nah, tergantung kepada modal yang dimiliki. Nah, modal itu berupa ilmu dan pengalaman. Itu ilmu ya, ilmu tentang keluarga, kemudian pengalaman hidup bermasyarakat, itu menjadi modal yang sangat penting dalam pembentukan keluarga dan mempersiapkan diri menjadi orang tua yang sekaligus pendidik bagi anak-anaknya. Sehingga tidak benarlah kalau orang tua itu sudah merasa selesai ketika menyerahkan anak-anaknya di sekolah atau di pesantren, apalagi dengan ungkapan yang sangat menyakitkan, saya kan sudah bayar gitu. Itu kalimat yang menyakitkan bagi guru. Guru itu tidak bisa dibeli. Pendidikan itu tidak bisa dihargai dengan angka-angka. Jadi kalau sampai ada orang tua merasa sudah cukup ketika menyerahkan pendidikan anaknya kepada sekolah atau pesantren dengan mengatakan saya kan sudah bayar, itu sungguh menyakitkan. Itu saya kira orang tua yang perlu belajar adab yang lebih mendalam lagi. itu jangan sampai terjadi. Kalau itu yang terjadi, merasa sudah bayar, itu biasanya orang tua kalau ada kekurangan sedikit banyak tuntutannya. Padahal yang diperlukan adalah sinergi antara pendidikan anak di dalam keluarga dengan pendidikan anak di sekolah. Jadi nggak cukup hanya diserahkan kepada sekolah atau pesantren saja. Satu lagi yang sering saya temui juga begini Ustaz. Jadi terkadang kalau berkeluarga kita hidup dalam masyarakat. Nah, terkadang orang tua itu juga menjadi bingung dalam mendidik anak. Karena ketika di rumah kita sudah memberikan pendidikan, misal kita berikan beberapa aturan-aturan, tapi ketika berteman dengan teman-temannya di luar, itu menjadi berbeda. Nah, mungkin ada tips, mungkin yang terakhir ya, tips bagaimana bisa mendidik anak dan tetap bisa menjaga anak itu supaya ketika dia bermain dan pulang ke rumah itu juga bisa tetap menjaga nilai-nilai yang sudah ditanamkan di dalam keluarga. Ya, faktor lingkungan memang sering memberikan pengaruh yang tidak sederhana itu bagi anak-anak kita. Kemudian orang tua juga sudah merasa memberikan bekal yang cukup, tetapi nanti bisa berubah ketika bertemu dengan lingkungannya. Nah, begini, jadi bagaimana orang tua bisa memantau anak-anaknya ketika sudah tidak berada di rumah. Saya kira orang tua tidak bisa diktator atau tidak bisa memaksakan kehendaknya. Justru orang tua yang ideal itu mengikuti perkembangan kejiwaan anak-anaknya.
Nah, sehingga orang tua itu kepada anaknya ibaratnya ya bermain layang-layang itu, kadang dilepas, kadang ditarik. Nah, sehingga anak itu yang penting terpantau perkembangannya. Jadi misalnya begini, kadang-kadang orang tua itu juga egois ya. Orang tua itu egois. Kalau anaknya agak nakal sedikit itu marahnya luar biasa. Padahal si orang tua itu menjadi orang baik kan belum lama juga gitu. Ketika anak-anak itu juga mungkin nakalnya lebih dari anaknya itu gitu. Jadi apalagi zaman sekarang menjadi anak baik di zaman sekarang itu lebih sulit daripada menjadi anak baik katakanlah pada zaman saya kecil gitu. Karena permainan-permainan, godaan-godaan itu sekarang jauh lebih besar. Nah, sehingga yang diperlukan adalah kebijaksanaan dan kearifan orang tua gitu. Di dalam mendidik anak-anaknya, membersamai ya. Membersamai anak-anaknya. Jadi kalau perlu orang tua itu serius dalam permainan dengan anak-anaknya. Itu sehingga anak itu merasa tersalurkan keinginannya, kebutuhannya, tetapi tidak lepas dari kendali moral yang ditanamkan oleh orang tua tadi. Jadi harus seimbang lah. Jadi menurut saya kita pengalaman sebagai orang tua ya, orang tua itu ya harus menyadari bahwa menjadi anak baik pada zaman sekarang itu berbeda dengan menjadi anak baik pada zaman dulu. Istilahnya lah anak zaman milenial dengan zaman kolonial itu kan berbeda. Saya kira saya juga cenderung seperti itu kepada anak-anak saya. Bahkan anak-anak saya itu belajar pun tidak saya paksa ya. Jadi lihat saja moodnya gitu. Kalau memang moodnya belajar ya pasti pada saatnya dia akan belajar. Sehingga anak itu kalau dipaksa itu nanti ya mungkin formalitas dia belajar. Ngedep buku gitu, tetapi hatinya terpaksa, nah, itu tidak nyaman bagi dia gitu. Nah, sehingga sekali lagi mari kalau kita sebagai orang tua ya jadilah orang tua yang bijaksana kepada anak-anak kita. Jangan melihat sesuatu dari yang nampak saja, tapi lihat dari faktor-faktor penyebabnya. Kalau hanya yang nampak saja kan hanya yang jelek saja yang kelihatan. Tapi mengapa dia seperti itu? Jangan-jangan niru bapak ibunya. Nah itu jadi orang tua tipnya ya orang tua perlu bijaksana, kemudian perlu mawas diri. Jangan mentang-mentang sudah jadi orang tua gitu. Itu terus sewenang-wenang. Jadi kuncinya orang tua memang punya kewenangan terhadap pendidikan anak, tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Oke, itu ya Ustadz. Ya, insya Allah. Jadi waktu kita memang terbatas. Insya Allah nanti kita akan berbincang di lain waktu dengan tema-tema yang lainnya dan mengupas lebih dalam berkaitan tentang pendidikan anak dalam keluarga ataupun dalam keluarga sakinah itu bagaimana saja, gitu nih. Nah mungkin ada sedikit yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kita pada hari ini, gitu ya. Ternyata pendidikan ini yang perlu disadari oleh orang tua. Pendidikan anak, karakter anak, akhlak anak itu menjadi tanggung jawab utama bagi orang tua, bukan menjadi tanggung jawab utama sekolah. Nah ini yang menjadi keliru kadang di masyarakat kita. Itu dan perlu menjadi evaluasi bagi diri kita masing-masing. Dan yang kedua, tadi bagaimana kita penting memantau anak, baik anak ketika di sekolah, anak kemudian ketika main di dalam masyarakat sekitar rumah gitu. Penting untuk memantau, kemudian membersamai anak dalam proses belajar, dalam proses bermain juga kita dampingi sehingga anak benar-benar merasakan kehadiran kita dan dia percaya seutuhnya kepada kita untuk mendidik mereka. Nah itu kemudian tadi pesan menarik dari Ustadz Jumari adalah orang tua memiliki kewenangan untuk mendidik anak, tapi orang tua tidak boleh sewenang-wenang dalam mendidik anak dan memerlukan kebijaksanaan, kearifan dalam mendidik anak. Nah mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini ya Ustadz. Nanti ya, insya Allah. Kita ada waktu untuk berjumpa kembali
Terima kasih banyak Ustadz atas segala ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah mengizinkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari pagi hari ini. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Terima kasih. Selalu tonton kami di Kajianmu Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.